Baik Mas Mujab dan juga Mas Zainur, kita akan lihat bersama-sama situasi terkini di KPK pasca penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka dan ditahan di KPK. Ada rekan Amrina Rida di gedung KPK Jakarta. Amrina, selamat malam. Apakah Hasto langsung dibawa ke rutan, Amrina? Ya, Yudi dan juga pemirsa, benar sekali bahwa usai tadi dari KPK resmi mengumumkan penahanan Hasto Kristianto, Hasto langsung dibawa ke tahanan yang mana ia ditahan di cabang rumah tahanan negara dari rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Timur. Jadi memang sekarang Hasto Kristianto posisinya sudah dibawa ke tahanan untuk nantinya ditahan hingga 20 hari mendatang hingga pada tanggal 11 Maret 2025. Kalau tadi kita mengulas sedikit terkait dengan penetapan ataupun juga penahanan Hasto Kristianto pada hari ini, tadi dalam press conference, Yudi, pihak KPK meyakini usai melakukan pemeriksaan yang lamanya lebih dari 8 jam ini, meyakini bahwa Hasto Kristianto ini dengan sengaja mencegah, merintangi ataupun juga menghalang-halangi adanya penyidikan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Dan tadi ada sejumlah poin-poin yang disampaikan oleh KPK yang pada akhirnya memutuskan Hasto Kristianto untuk ditahan. Di antaranya tadi KPK menyatakan bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK yang pada akhirnya menangkap sejumlah pihak-pihak lain ataupun juga tersangka lain, ini Hasto Kristianto memerintahkan Nur Hasan yang merupakan penjaga dari rumah aspirasi kantor Hasto Kristianto untuk menelepon Harun Masiku. Dan dalam telepon yang dilakukan tersebut, ini Harun Masiku diperintahkan untuk merendam ponselnya ke dalam air, yang mana dalam ponsel tersebut ini berisi substansi penyidikan terkait dengan kasus dugaan suap pergantian antar waktu yang melibatkan Harun Masiku. Dan juga pihak KPK menyampaikan bahwa Hasto Kristianto ini juga memerintahkan Harun Masiku untuk melarikan diri usai Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka yang pada akhirnya menyebabkan Harun Masiku berstatus buronan hingga kini bertahun-tahun lamanya dan belum dapat ditemukan oleh KPK. Lalu juga tadi disampaikan bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 sebelum Hasto Kristianto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto menelpon ajudannya ataupun juga bawahannya yakni Kusnadi untuk merendam ponsel Kusnadi ke dalam air, yang mana dalam ponsel tersebut ini berisi substansi terkait dengan Harun Masiku yang melarikan diri. Lalu pihak KPK juga menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan, pihak KPK menilai bahwa Hasto Kristianto mengumpulkan pihak-pihak yang diperiksa oleh KPK ataupun juga dimintai keterangan oleh KPK dan memerintahkan pihak-pihak ini, saksi-saksi ini untuk tidak menyatakan ataupun juga menceritakan kejadian yang sebenarnya terkait dengan kasus yang melibatkan Harun Masiku. KPK sendiri juga telah memeriksa ada 53 saksi, 6 ahli, dan juga telah melakukan penggeledahan ke 2 rumah Hasto Kristianto yang ada di Kebagusan dan juga yang ada di Bekasi, yang mana dalam penggeledahan tersebut terdapat sejumlah bukti-bukti, diantaranya ada flash disk, lalu juga mobil Innova dan juga dokumen-dokumen penting yang pada akhirnya memperkuat alasan KPK untuk melakukan penahanan dan juga sebelumnya menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Dan kalau misalnya kita melihat terkait dengan hal ini, Yudi, bahwa selain adanya tadi KPK yang melakukan penahanan dari pihak penasihat hukum Hasto Kristianto, yakni Mas Magdir Ismail, tadi pun juga sempat memberikan statement ataupun juga tanggapan usai adanya press conference penahanan, di mana Magdir Ismail menyayangkan tindakan KPK yang menahan Hasto Kristianto pada hari ini karena ia menganggap bahwa penahanan Hasto Kristianto ini tidak beralasan dan sebenarnya tidak diperlukan karena Hasto Kristianto tidak mungkin melarikan diri. Dan tadi juga ia menyampaikan bahwa sebelumnya dari pihak tim hukum Hasto Kristianto setelah mengajukan penangguhan penahanan kepada pihak KPK agar pihak ataupun juga Hasto Kristianto tidak ditahan namun tidak diterima oleh KPK,
Dan tadi juga dari pihak Magdir Ismail menyampaikan bahwa meskipun sekarang Hasto Kristianto telah ditahan oleh KPK, namun dari pihak tim hukumnya masih akan mengajukan penangguhan penahanan terkait dengan hal ini. Dan sebenarnya dari pihak Hasto Kristianto sendiri pun sekarang masih dalam proses mengajukan gugatan pra-peradilan yang kedua, yang mana diketahui sebelumnya gugatan pra-peradilan yang pertama ini telah statusnya ataupun juga putusannya adalah tidak diterima oleh pihak Hakim Tunggal Juyamto Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga mengajukan gugatan pra-peradilan yang kedua yang baru akan disidangkan pada 3 Maret mendatang. Yudi. Baik, terima kasih banyak Amrina melaporkan langsung dari gedung KPK. Selamat bertugas kembali.